Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salam menjua-jua bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sampai dalam program Sapaan Teduh GPKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Untuk memulai Sapaan Teduh ini, mari kita minta kekuatan dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setia-Mu. Di pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat untuk memulai aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mau terlebih dahulu dikuatkan, dibekali oleh firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi kekuatan, dan menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan untuk kekuatan kita memulai hari yang baru ini. Diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa bahwa beban hidup ini terlalu berat untuk ditanggung? Bahkan pencobaan yang datang seolah-olah tidak ada habisnya. Dan kekuatan sudah di ujung batas, rasanya mau menyerah saja. Namun firman Tuhan hari ini hadir bukan sebagai teguran, melainkan sebagai pelukan dari Bapa yang penuh kasih. Ia berkata, "Aku tahu, aku melihat, dan aku tidak pernah meninggalkanmu." Paulus menulis ayat ini kepada jemaat di Korintus yang sedang berjuang melawan godaan dunia, penyembahan berhala, percabulan, ketidaksetiaan. Mereka hidup di tengah budaya yang sangat bertentangan dengan iman mereka. Namun Paulus mengingatkan satu kebenaran yang tidak pernah berubah, bahwa Allah itu setia.
Ada 3 hal indah yang dijanjikan Tuhan dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa dan kamu tidak sendirian. Kata biasa diambil dari bahasa Yunani, yaitu anthropinos, yang artinya manusiawi atau umum bagi manusia. Ini bukan kata yang meremehkan. Ini adalah kata yang menghubungkan kita dengan seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Artinya, pencobaan yang kita tanggung hari ini ternyata pernah juga ditanggung oleh orang-orang lain dan orang sebelum kita. Abraham pernah merasa takut, Daud pernah jatuh, Elia pernah ingin mati, Petrus pernah menyangkal, dan mereka semua manusia biasa sama seperti kita. Ini bukan berarti penderitaan tidak nyata atau tidak menyakitkan. Tapi ini berarti kita tidak terisolasi. Kita bukan kasus yang aneh. Kita bukan orang yang paling malang di dunia. Dan yang paling penting, kita bukan orang pertama yang berhasil melewatinya bersama Tuhan. Ingatlah, merasa sendirian dalam pencobaan adalah salah satu tipu daya terbesar iblis. Tuhan memutus kebohongan ini tepat hari ini dan melalui firman Tuhan hari ini. Yang kedua, dikatakan bahwa Allah setia. Ini adalah pondasi segalanya. Di tengah seluruh janji dalam ayat ini, Paulus menempatkan karakter Allah sebagai pondasinya, yaitu sebab Allah setia. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita layak, bukan karena kita sudah berusaha cukup keras, tapi karena Allah setia. Kata setia dalam bahasa Yunani adalah pistos, berarti dapat dipercaya, tidak berubah, selalu menepati janji. Ini adalah sifat Allah yang tidak bergantung pada pondasi kita. Ketika iman kita goyah, Ia tetap setia. Ketika air mata kita tidak berhenti, Ia tetap setia. Ketika kita merasa Ia diam, Ia tetap setia. Paulus sendiri menulis di 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan Allah adalah jaminan yang tidak bisa dicabut oleh keadaan apapun juga. Yang ketiga, Ia akan memberikan jalan keluar. Bahwa selalu ada pintu yang terbuka. Kata jalan keluar dalam bahasa Yunani adalah ekbasis. Berarti dari kata ek atau keluar dan basis jalan atau langkah. Secara harfiah artinya jalan untuk melangkah keluar. Mari kita perhatikan bahwa Tuhan tidak berjanji menghilangkan pencobaan itu. Tapi Ia berjanji menyediakan jalan untuk melewatinya. Terkadang jalan itu berupa kekuatan batin yang tiba-tiba muncul saat kita hampir menyerah. Seseorang yang Tuhan kirimkan tepat di waktu yang pas. Mungkin sebuah firman yang tiba-tiba membuka pengertian kita. Atau kedamaian yang aneh namun nyata di tengah situasi yang belum berubah. Atau bahkan pintu yang benar-benar terbuka dan situasinya menjadi berubah. Yang pasti, jalan itu selalu ada. Dan Tuhan yang menyediakannya. Bukan kita yang harus menciptakannya sendiri. Saudaraku, renungan ini bukan sekedar kata-kata indah di atas kertas. Ini adalah firman yang hidup, yang pernah mempertahankan ribuan jiwa di sepanjang sejarah gereja. Para martir Kristen mula-mula yang menghadapi singa di arena Roma. Mereka berdiri bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka percaya pada Allah yang setia. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman yang dipenjara
dan akhirnya digantung karena menentang Nazi, menulis dalam selnya, "Aku tidak takut pada masa depan. Aku takut hanya pada satu hal, bahwa aku tidak setia kepada Tuhan." Saudaraku, di tengah pencobaan yang jauh lebih besar dari kebanyakan kita bayangkan, ia menemukan jalan keluar itu. Bukan keluar dari penjara, tetapi keluar dari rasa takut menuju kepada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Dan kita mungkin punya pergumulan yang besar dan dahsyat hari ini, atau punya pergumulan yang mungkin kita sendiri tidak mampu menjalaninya. Percayalah bahwa Tuhan yang memimpin Israel keluar dari Mesir, Tuhan yang menutup mulut singa bagi Daniel, Tuhan yang membangkitkan Yesus dari kematian, Dia adalah Tuhan yang sama yang berdiri bersama kita hari ini. Dan Dia adalah Allah yang setia, yang tetap mau menggendong kita di waktu masa sulit maupun masa senang hidup kita. Tuhan tetap beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu, bahwa sapaan firman-Mu mengatakan pencobaan, kesulitan, masalah tetap ada. Tapi di balik itu ada Allah kami yang setia untuk menggendong dan mengangkat dan menolong kami ketika kami dalam keterpurukan dan mungkin dalam kesesakan oleh karena banyaknya pencobaan dan masalah hidup ini. Tetaplah Engkau menggendong kami. Tetaplah Engkau menopang kami, menguatkan kami dengan kasih setiamu itu Tuhan. Sepanjang hari ini banyak kegiatan aktivitas yang akan kami lakukan. Tapi kami percaya kasih setiamu tetap menyertai dan menopang kami untuk melakukan dan melaksanakannya. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua pelayanan kami, baik di Klasis Jakarta Kalimantan. Terkhusus kami berdoa untuk GBKP Runggun Pondok Gede. Kiranya Tuhan berkati segala pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah Runggun Pondok Gede. Topang juga Tuhan semua hamba-hambamu, baik pendeta kami Immanuel Ginting, baik pertua dan diaken, pertua emeritus dan diaken emeritus, BPMR kami, untuk melakukan dan mengkoordinir dengan baik semua pelayanan-pelayanan yang ada di GBKP Runggun Pondok Gede. Tuhan juga urapi jemaat-jemaat-Mu sehat-sehat, sukacita penuh, rezeki yang melimpah, dan segala berkat yang mungkin tidak terpikirkan kami pun Tuhan sudah sediakan dan hidangkan bagi semua jemaat-jemaat Tuhan dan saudara-saudari kami, terkhusus di GBKP Runggun Pondok Gede. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, inilah sapaan kami dan permohonan kami untuk segala kasih setia Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mujua-jua.